Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan wa ja'alana minal rasyidin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa asdaqul qailin qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa qala fi ayatin ukhra walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaf'alun. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Alhamdulillah, puja dan syukur kehadirat Allah atas nikmat yang terlebih bahura yang bahagianya sama-sama kita berhadir di dalam masjid Madinatus Salam di pusat pemerintahan Kecamatan Long, bahagian dari Mentang Aceh Besar. Kalau di Aceh Raya, Mentang Aceh Besar. Alhamdulillah, Mentang Masaho dalam rangka silaturahmi sesuatu yang garap 6 bulan kajarin kita lakukan sejak dari pandemi corona. Hanal itu sapat-sapat ceramah lewatnya, ceramah di internet dengan Zoom. Jadi bersih lagi kita pegang khabar radio diuring dengar oleh nak dengar oleh hang. Maka karindu tanya bertatap wajah, rindu duduk mesapat-sapat, karena dalam kebersamaan Allah berikan keberkahan. Makanya bertulis di bawah bintih, salatul jama'ati tafdulu salatul fadli bi 27 derajatan. Salat berjamaah mengutamai dari salat sendiri berbanding 27 derajat. Maka dengan sapat lebih ramai berkah, dan keberkahan itu sangat terasa bagi kamu yang kelola pesantren. Karena tuan ada yang di Cetkulun, lebihnya lepegah kota Madia Cetkulun karena mekleh kerau kamu tadi babul maghfirah. Itu yang terlihat pakiban tadimong anak mit Ciro anak mit biaya udip 650,000 dalam sebulan. Hanya tak kira bu ciro leh ko sabah bungkuk 10,000, ciro leh 10,000, leh 10 kurang 10,000. Tapi bisa tadimong 650,000 baju berjinan pendidikan dengan listrik dengan kesehatan bandu binan. Bahkan ternyata kebersamaan itu mendatangkan berkah. Dan berkah itu didefinisikan oleh para ulama subutul khair fil asya, tetapnya kebaikan dan manfaat pada banyak perkara. Maka yang biasa terkena berkat, yang ni cek anak datang ke baca tanduri tapi cek turun memang berkat tercadwa. Cang-cang berkat itu bayang baca lah yang dia nak bayang berkat. Makanya kebersamaan ketika rame-rame, maka insya-Allah mendatangkan keberkahan. Al-barakatu ma'al jamaah, berkat itu Allah turunkan di dalam komunitas, dalam kelompok, dalam jamaah. Maka Islam membenci, memerangi orang-orang yang merusak persatuan dan jamaah. Akhirnya orang yang pecah belah jamaah, yang urangnya lebih perang. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam pangkule kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan paling utama, sampai Allah Ta'ala memuji wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung.
ketika katanya mentang tengah tamruno akhlak mulia, akhlakul karimah, di Rasulullah kata berakhlak yang agung. Agungnya kan cilat-cilat terkedi tak cepek batu masjid lam sabuh kabupaten sabuh lagi masih agung. Punya Aceh Raya hebat Janco di Bandar Aceh hebat Masjid Al-Makmur nyan agung. Hanjit berangah nya terkedi pakat muspika long kena ya pegatnya masih agung itu nak putih. Mengancam ada saya. Bahkan dia pegat saingan agung dari kabupaten terpedern buat tingkat kecamatan. Maka agung itu sifat yang melekat dengan karakteristik tertentu. Raja mentangkan Bandung Raja bersifat agung. Ada Sultan Agung, ada Alexander Agung. Kan Bandung urang jadi pegat nan agung. Maka Rasulullah dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, dan sungguh engkau hai Muhammad berada di atas standar akhlak yang agung. Karena yang standar YouTube bertanya untuk mengikuti. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri pribadi Rasulullah suri tauladan yang bagus, yang lagak. Cuma yang nak ingat katanya kita ikut sunnah Nabi tipu tak kaya. Bagi katanya orang agam tetap poligami bah. Kamu kahwin dua, kamu kahwin dua sunnah dah ko. Yang nak sunnah cuma kahwin dua lagi. Puasa sunat dua, sembahyang sunat dua, bai'an sunat yang wajib dua. Jadi untuk teruk buat perkara yang galak-galak katanya ka sunat kena Nabi. Sang-sang Nabi yang sama. Maka lalu protes Nabi. Belum menyona orang pegang poligami adalah sunnah yang salah baca. Hana metikrek ayat yang pegang poligami sunnah, hana metikrek hadis yang pegang poligami sunnah. Yang pegang sunnah adalah kawin. An-nikahu sunnati. Dalam kelompok hadis al-poligami sunnatihi. Jadi berguna an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Ibu-ibu dia dapat gambar lepas bahagia kan. Bapak-bapak yang terang potensi ukur kata tu kejut. An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci kepada sunnahku, dia bukan bahagian dari umatku. Hanam kawin hana ukur, yang baik benci pun kawin. Maka ada para ulama yang karena sibuk dengan ilmu sampai tidak sempat kawin. Imam An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i nyandung lalai dengan ilmu sampai tu orang kahwin. Kalau pegang tu al-ilmu aladzu mimma baina fakhidil mar'ati. Ilmunya lebih lezat daripada dalam kahwin. Katakan pada ramai gure-gure adanya katuha baru kemem kahwin. Almarhum Profesor Muslim Ibrahim ketua MPU. Peluk 5 tahun nyampi karena na urung turun kahwin, ingat pun kahwin. Watem kahwin rumah tang-tang lagi cucu ya. Tapi yang kaya lebih kaya orang agam betat tuha watem kahwin, trip tam kahwin urinang lebih tuha katanya. Berkat kaya orang agam. Jadi urinang lepas hiyo kalau orang agam yang berkat. Makanya pegat aturan bahawa antara suami dan istri selisih umur itu pun harus diperhatikan. Ada je 10 tahun saja. Yang 10 tahun mentang tetap duduk kata tu usia promoh dengan lekau. Ilan ba minta 10 tahun merumpok tikurun. Ilan lahir 77 promoh lahir 86. Bahkan kena minta yang 10 tahun hana cocok merumpok tahun 87. Malah 87 pembrok dah urung pungoh bah kan. Agak cocok 86 mentang damai. Yang tikurun tahun saja awak dong dua mempromoh kala kata tu umur dua. Bahawa umur, bahawa nilai kalian dapat gaya di urinang. Nya terlihat, yang tak perlu kepada orang yang dalam kahwin. Yang kalian kahwin dari mitali yang luktun, bahaya. Keteladanan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah untuk diikuti. Beliau Nabi, beliau Rasul, tetapi beliau penampilan slow macam. Hana dipakai tangkuluk di waro, hana dipakai ridak di waro. Bahkan karena standar pakaian yang Islami adalah menutup aurat. Maka kadang-kadang ditebit nak tutup baju, kadang-kadang hana baju hijab dari miyuk gede. Dalam keadaan hana baju hijab yuk gede, gedang yuk timung, keteladanan yang tidak mampu kita ikuti pada hari ini.
Tekedi bak masjid kita nyo Madinatus Salam kita tengku imum meja pinggang yu betik ana baje bak wati akan nyan di BKM masjid kita nyo yu pun arenya aja imum lah. Pakai kalah nak cocok lagi karena baje hanam kanu tagan. Padahal Rasulullah tidak mencontohkan standar pakaian tertentu. Barang gapu pakaian yang dihadiahkan oleh para sahabat beliau kenakan. Ada sahabat pulang dari Yaman tujuk baju Yaman betul. Nah sahabat wo dari Nandro Syam Suriah tujuk baju Suriah betul. Nah sahabat wo dari Mesir tujuk baju Mesir betul. Lahana sahabat yang wo dari Aceh Tekedina dari Aceh kopiah mengkutuk tajuk betul tengkuluk dari Rasulullah. Maka tidak ada standar pakaian tertentu untuk menyatakan kita lebih islami dari yang lain. Tapi bagainya aturan lepegah islami kat ingat pakai baju jubah telefon. Padahal baju jubahnya diubah gusuk di Nabi kawai gusuk di Abu Lahab tu. Bak katanya dino atai kapegah islami nyampai pakai baju kuku. Padahal baju kuku dari sisi bahasa macam cakap anak islami. Kukunya agam, inong di cici, nyawa Cina. Maka dia waktu Ahok esok baju kuku lepas mana cik baju roh aja. Dan pegah ke Ahok je ke Islam berapa ni dia orang Islam tak sok baju Ahok. Ini cakap baju roh je. Maka Cina tan film Cina, film kungfu Cina Bandung pakai baju kuku. Jackie Chan, Jet Li, Bruce Lee Bandung pakai baju kuku. Yang pegah Islami ya. Terus katanya orang Aceh menan tasuk baju Aceh kai pegang dukun. Maka ilahap dia. Tasuk baju Aceh kamu dukun. Tidak. Pakaian itu tidak menjadikan seseorang Islami karena Islami itu adalah akhlak, Islami itu adalah tingkah laku, Islami itu adalah akidah. Maka bila akidah tidak Islami, bila akhlak tidak Islami, tingkah laku tidak Islami, ada bumabu pakaian hanya balik dah pun. Makanya yang harus menjadi pedoman bagi kita bahawa Rasulullah adalah teladan. Yang kedua, beliau presiden. Walaupun beliau presiden, tetapi penampilan tidak aneh-aneh. Tanpa pengawalan beliau pergi ke mana-mana dan aman-aman saja. Yang ketiga, beliau sangat punya potensi untuk menjadi manusia super kaya. Warawadathul jibalu an takuna lahu zahaban fa'aba. Gunung gerayu Nabi wujud kemuh sertifikat milik Nabi lebih gitulah supaya umat jangan terpesona oleh kemilau emas. Yang tu pun beliau punya potensi untuk menjadi super kuat. Bakawa urau pertama masjid gekalan iblis dengan pegaru sahabat mereka. Kanjeng iblis. Iblisnya nangjin. Yang Allah ciptakan pertama iblis, keturunan iblis terkena jin. Dengan pegaru sahabat. Bengeh dengan gecekak iblisnya sampai ketut lidah. Dipegah Nabi rasa basah lidah iblisnya mbak jarolem. Tapi walaupun sanggup taklukkan iblis, Nabi menghargai semua orang. Maka pegah dalam hadis, laula da'watu akhi Sulaiman larabattuhu fi sawaral masjid yal'abu bihi wildanul Madinah. Menyekan karena tingat doa saudara dan Sulaiman, sungguh dan ikat iblis yang batamai ke masjid ipujit kepenaan oleh anak min kota Madinah. Apa yang tingatnya? Rupanya Nabi Sulaiman pernah berdoa kepada Allah, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, Nabi kelen sebuah kerajaan, sebuah kekuasaan yang hanya patut dimiliki oleh tiru makhluk aluhlah. Nabi Sulaiman taklukkan jin. Mamanya bertubuh oleh Nabi Sulaiman bahawa Nabi Muhammad sanggup kalahkan iblis melepahu hati Nabi Sulaiman. Maka untuk menjaga perasaan hati Nabi Sulaiman, gepuluh iblisnya oleh Rasulullah. Penghargaan terhadap senior. Yang Nabi katanya, maka ada keteladanan. Keteladanannya ke yang tua atau praktek bau rojok. Bagi katanya yang kajak cikulah, Burai katanya waktu SD dari zaman Burai ba SD, itanya ka profesor. Nak tanya nak Burai. Burai katanya zaman tabut alifba tetap Burai alifba sama baik gampung. Itanya bak tajak buat gaji ketengku raya. Hana tabuh yung kena Burai zaman. Tapi alhamdulillah untuk hubungan dayah dan pesantren, walaupun kamalim raya anak murid,
merompok dengan kuret tetap bicung jero, tetap balik-balik jero. Kaji jero abu-abu dia lemah dulu, menjaga putih berkilah. Bahkan karena tabiat dari murid datang memuliakan guru, karena itu guru, bukan karena lebih alim ataupun tidak lebih alim, tapi karena kita pernah berguru. Nyaga yang dipegang oleh Sayyidina Ali, ana abdu man 'allamani walau harfan. Saya adalah budak bagi orang yang telah mengajarkan saya, walaupun materi pelajaran hanya satu huruf saja. Maka selawat salam kepada Rasulullah, keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian, juga kepada guru-guru katanya para ulama yang masih hidup ataupun yang tamu wa Allah Subhanahu wa taala. Penghormatan dan tuan dan penghormatan katanya Bang Bandung kepada Muspika Kecamatan Long. Alhamdulillah berhadir Bapak Camat, berhadir Bapak Kapolsek atau yang mewakili, Bapak dan Kamil ataupun yang mewakili. Penghormatan dan tuan dan katanya Bang Bandung kepada rakan-rakan fasilitator dari Dinas Syariat Islam Aceh Besar yang katruh belakang kenong diketuai oleh Ustaz Zaini. Alhamdulillah merupakan bantuan untuk bersilaturahmi bauroyo. Penghormatan dan tuan kepada gure-gure Bang Bandung, para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, ulun ciklen yang akan berhadir dalam majlisnya. Hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, Ilen hana berbicara tentang ilmu tauhid karena len yakin guru-guru yang hadir akan lebih menguasai dan lebih luar di bidangnya. Tetapi napa domboh hal yang terjadi dalam lingkungan masyarakat katanya, mungkin truk informasi bak lentuan, hana truk informasi bagi katanya yang lain. Maka dan angkat padum-padum buah masalah ini. Masalah yang pertama, persoalan peningkatan pengamalan akidah dan syariat Islam ya, mulai menarik bagi pemerintah sejak tahun 2010-2011. Bahkan karena bahawa berkembang ajaran sesat khususnya di Banda Aceh dan Aceh Besar. Namilaka Abraham bawadanya tapelit dari Banda Aceh belum luai di salam itu kanan Gafatar gerakan Fajar Nusantara. Karena ikalai Banda Aceh beratai pelit itu bit dari Banda Aceh hidup ba Aceh Raya ba ujung hidup orang Banda Aceh ukuran gatai na igaruh je tepat di daerah Kampung Lam Gapang Legari nya ditambung Aceh Raya oleh kari ditambung Banda Aceh, sehingga pemerintah Banda Aceh gatai terasa igaruh je nyandung berpakai orang. Maka koordinasilah pemerintah Banda Aceh dan Aceh Besar sehingga bahwanya terasalah ada hal-hal yang kurang dari program pendidikan kita terhadap anak MIT. Bak cikula-cikulanya guru agama hanya mengajarkan agama kurikulum nasional, sedangkan takalan dalam sejarah akidah katanya di Aceh dan di Indonesia nya selamat kan karena kurikulum nasional, tapi karena sebuah kurikulum yang ditulis oleh para ulama dengan sangat ikhlas, nyandung ikhlas tua betulinan bagi kitab. Mencilap kitab Masailal Muqtadi, nam tulis sonan pengarang kan. Hana tulis nyandung ikhlas. Hana gelaki royalti, hana gelaba tolong tulis bukunya, cetak ulang, baca bugat, hana masa tulis baik, hana gelaki royalti. Tapi buku kurikulum sekolah disusun oleh sebuah tim yang menulis orang, dilarang mengutip sebahagian atau seluruh tanpa izin penulis. Ditulis ujung, dilarang memperbanyak tanpa izin penerbit. Maka jika awak tajak sekolah dengan tajak but, ium kitab dengan ium buku, ium datang. Kitab domno tebai mantong 10 ribu. Buku etno lepih 200 ribu. Maka sekolah mahal bermurah karena keikhlasan dari orang yang susun kitab. Maka mulai itu kesadaran pemerintah, berdiskusi dengan guru-guru dan para ulama, bermuara pada sebuah jawaban bahawa dalam sekolah harus masuk kurikulum pesantren dan dayah. Hana mungkin tak buat kitab Arab, maka tak tamong untuk kitab Jawa. Masailal Muqtadi Bidayatul
Mubtadin, kemudian sejarah Nabi, kemudian Taisirul Falak, kitab akhlak. Timbul masalah. Menyo kitab Jawa ke Purno Batikulah, so kena Purno. Seleksi guru agama sekota Banda Aceh mulai dari Kemenak sampai Diknas, dari peretuh dro guru yang diseleksi perlai 70 roh nak merumpok. Guru yang ngajar di sekolah ternyata tidak mampu membaca kitab Jawa dan takut akhirnya kahjur lagi kitab Jawa, padahal tulisan Jawa adalah tulisan tradisional Aceh. Ulama katanya tulis kitab Jawa je pun. Terus obo-obo dan mentang SMP nyana sinetron Sengsara Membawa Nikmat, ditulis surat cewek pakai bahasa Jawa. Peluk cium kakanda boleh nama ujung kan? Bahasa Jawa boleh. Itu yang lainnya tidak faham lagi tentang bahasa Jawa. Tapi pesantren-pesantren di Jawa mengembangkan tulisan Jawa, tulisan pegon bukan banyak. Jadi kitab ketika dibaca kitab Arab dan harus diterjemahkan, tidak boleh tulis pakai aksara Latin, pakai huruf Arab Melayu. Idenya hanya adanya. Maka akhirnya ketika guru sekolah tidak mampu, hanya 30 orang yang mampu, dibukalah ruang kepada tengku-tengku Dayak untuk ikut seleksi. Awat dia tak seleksi tengku Dayak, ternyata tengku Dayak hanya cik kitab Jawa. Yang enggak malam-malam. Tengku Dayak hanya cik kitab Jawa. Inang ke baru dan serang banyak. Nyoko waran jak kupek berakan tengku kampung yang malam kitab Jawa. Kenang baru kitab Jawa kan doa ni. Maka menjadi PR sebuah masalah. Masalah yang kedua, tahun 2018 ada 179 orang guru pendidikan agama Islam di bawah kewenangan provinsi dialihkan ke kabupaten kota. Untuk acara itu teretuh 70 kurang roh gelake oleh bupati melalui distrik agar Majlis Pendidikan Daerah Aceh Besar diseleksi ulang yang ketuh 70 kurang rohnya. Puji tak pakai faham. Dan kebetulan salah kira anggota MPD dengan Profesor Mustadir, termasuk bawa dengan Kepala Dinas Pendidikan Dr. Salahuddin. Kamu seleksi? Apa yang sedih tak katanya? Nyan guru pendidikan agama Islam sernya satu UIN Arwaniri. Setiap orang yang lewat bak meja dan pertanyaan pun yang tanya, berapa air yang bisa dipakai untuk bersuci? Yang kan halaman pun kitab matan takrib ni. Al-miyahul lati yajuzu biha tathiru sab'u miyahin ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'un nahri. Hana mutidau yang lewat. Lempeik bab pasal kedua. Yang tujuhnya pada Allah aku bagi. Jawapan seragam memadu. Wallahu a'lam. Kaji mungkinnya bab teori. Lenggan tu bab praktek. Bab guru-guru agama yang duduk di kelentanya rukun wuduk pada Allah. Nak tu kita jawab. Aku fikir rukun wuduk rah muka, rah jaro, rah ulai, rah gelinyung, rah lagi. Yang nak dengar bagi rah harapnya. Neci bayang anak-anak kitanya gupurno agama oleh orang yang hana hukum agama. Hana mukiro yang lewat. Tapi apa yang terjadi? Kamu duduk rapat. Orangnya kalah dia mengajar tanpa honor dari pemerintah. Selama nak kita dengar dua cun lehecun gejak baca karena tanggung jawab untuk mengajar murid-murid dengan keterbatasan ilmu. Maka kesimpulan kamu, awaknya hanya berikut. Masalah awaknya hanya tugas katanya ada wujud. Tambah materi untuk pengayaan bagi mereka agar faham persoalan fiqh-fiqh dasar ini. Tapi yang kena takutnya punya persoalan ini. Anak-anak kita di sekolah dididik agama oleh guru yang tidak mengerti agama. Masalah yang kedua, baru dalam 2 malamnya, sejak pemerintah gencar di Banda Aceh memeriksa orang yang hanya pakai masker.
Kaji ni pakai masker mendu ni, walaupun masker hidup waktu kalau ni. Ya pokok je akhir merumpau awaknya hanya rau baju. Apa yang terjadi? Yang hana pakai masker didenda dengan cara membaca Al-Quran. Ni bayang di mana orang Aceh haji Al-Quran? Ketika haji ibad, you hafal yang je Fatihah hana hafal. Dikirim videonya balun, nama buah video. Ustaz, nyo PR dia nyo. Tak bayang orang Aceh Fatihah haji. Si bangai-bangai orang Aceh haji ibad Fatihah lancar. Kan gaya daya pakai duri. Atai nak baca sama dia lego Fatihah. Menyotrok buat Fatihah tu, nya ketandam kenduri yang dia jari. Hantar baca sama dia. Dan itu PR berulang-ulang. Damah tu PR yang benar berdamang oleh Ustaz Zaidi. Ada persoalan benturan pemahaman. Lebih-lebih yang hek becut lagi lencuan karena latar belakang pendidikan mungkin kelepah baju luar jadi menulis LC nak ikut. Padahal LC nya nang kampung tu baca ke lam alu jud. LC boleh kan. Madi katanya saya kau bayang LC nya Wahabi. Saya LC ke Wahabi. Untung nak tengok Abdul Samad berusaha gara-gara nya hana jadi Wahabi dia LC. Mereka saya LC ke Wahabi. Perbenturan pemahaman. Ada contoh. Taduk dalam masjid yang mantap dari bintih masjid yang depan payah nak tarik kiblat yang tengah. Nyan jid perkaru buat sebagian tempat. Ketika tajak benturkan, nyo masjidnya urang cik kamu jamun bangun pu bangai dah kena hanam tuh kiblat. Tajak pupok urang malim awal dengan urang semua buat lawitnya. Maka lepagah ipat di daerah Cerai di Kota Baru sekitarnya masuk lekari yang paling pelik masalahnya di Masjid Al-Islahiyah Lambung. Yang kepala Dinas Syariat Islam Bandar Aceh Hinan Gampung, wali kota Bandar Aceh, wakil wali kota Bandar Aceh Hinan Gampung depan. Apa masalahnya? Masalahnya na orang yang fanatik pada mazhab nenek moyang. Nyo abu pulan nyemun abu pulen nyemun kalau nyo pegang masjid. Apa lebih malam ada orang nyemun bukan? Yang pedang masjid kan abu. Gagasannya dari para ulama. Tapi yang kerja pegang masjid kan tukang. Dia tertarik garis gegelang patok oleh abu, mungkin patoknya metipak. Ia saya betul. Maka ahwatin nak kesalahan lawitnya dengan ada jaman baik dia pupuk orang malim jaman dengan orang malim lawitnya. Boleh jadi ada kesalahan pada teknis. Ia saya patok betul sah-sah saja. Kepa harus cocok kesimpulan tajak pupuk ulama lawitnya dengan ulama awal. Kalaupun mepok, belum tentu karena orang awal lebih malim lebih peduli. Ya betul. Di Aceh kita baru mengenal jilbab cun cikurang dosa. Cikurang dosa muyuk. Baik tu tingkat yang tengku-tengku kampung. Yang ulama paling malim di Aceh, promoh ganyan mentang pakai rok panut. Lagi apa? So yang hanaduri Abuya Profesor Dr. Muhibbuddin Wali. Nyan mentang nabadun foto rinangan almarhumah Ummi Hadisah ketika beliau menjadi anggota DPA Dewan Pertimbangan Agung. Memfoto di ke kantor DPR RI di Jakarta lehero ibu-ibu pejabatnya termasuk promo almarhum Abuya Profesor Muhibbuddin Wali. Rok dia tutup. Pakai tanggui raya. Yang kena terdenyong. Pu almarhum Abuya Profesor hang lupa aurat urinang selain muka dengan tapak jarang. Mak dan tu ayah dia mungkin turi ada Abu Madinah. Tahun 80 SD dun di Jakarta. Jak main-main wancol mentong foto sam joronyo ke minta-minta lu besar. Ilan mentang SD kelasa. Nya pakai lubu panjang ketat, pakai baju oblong t-shirt, tegerbang. Nya Abu Madinah dia nya mana tu orang urinang antara pusat selain muka dengan tapak tangan. Bukan. Tapi pada saat itu tidak menjadi concern para ulama. Hana tak rumah ada menan bawa dia. Barulah tahun 91 populer jilbab pertama di Aceh karena anak Presiden Soeharto pakai jilbabnya. Jilbab Mbak Tutut.
yang diurinang atau pakai jilbab jaring yang pakai kacamata tarik pun yuno sang-sang kalau gane Soeharto padu. Ledep karena wadanya lemah jilbab. Tapi jilbab itu belum Islami. Karena urinang tetap aurat. Belakangan baru datang wanita-wanita dakwah kurno jilbab mesarungnya. Baru tutup. Jadi awak ditegalan urinang tehahule. Pikiran langsung negatif. Jamun hana urinang yang tutup boleh. Hana yang negatif. Maka zaman berubah. Tapi luar biasa ya. Justru ketika urinang tengah aurat, tidak ada pelecehan seksual, tidak ada yang namanya khalwat hana urin cewek. Tapi ketika jina urinang tutup aurat pemadum, terap rapi urawat. Baru saya lamsa, lagu yang semayang kebuah kasapol PP nama rumah. Kenapa? Na yang aurat tehak tapi hati tutup, na yang hati tehak aurat tutup. Maka dalam Islam, nyukanya kita pernah dari pun mana? Aurat itu hanya simbol, tapi simbol itu tidak boleh dilawan. Maka baik dari rencana ada elan tentu jangan tutup ulai-ulai karena kawai lumpuh jilbab hati bukan. Nyan bak manusia aja berapa Allah dalam rumahnya, dalam neraka aja kesat. Kenapa? Karena tetap itu adalah pelanggaran syariat. Maka tunggulah kesadaran ketika konflik di Aceh, bedok konflik GAM, TNI, TNA, yang kembali patah, kembali kasrah saja. TNA patah, TNI kasrah. Apa yang terjadi? Euforia syariat Islam itu gebedah hurakan kusuping urinang yang hendak tutup aurat, yang pakai lu panjang, lu gunting, yang pakai rok tu panjang, lu gunting. Tapi yang gunting-gunting rok urinangnya, lu gunting. Draw lu gunting, dia gunting rok tu. Terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran yang lain. Seolah-olah aurat hanya berlaku untuk perempuan, tidak berlaku untuk laki-laki. Maka PR itu terus berputar-berputar. Maka teruk bau aja. Baru kita terasa apa yang dipegang oleh Rasulullah, para sahabat dan ulama zaman, bahwa pendidikan syariat itu dimulai dari keluarga. Al-ummahatu madrasatul ula. Kaum ibu adalah lembaga pendidikan yang pertama. Nyan kita baca bari ini madrasah. Tapi bahasa Arabnya kan kita balik-balik. Kita baca al-ummahatu mudarrisatul ula. Kaum ibu adalah guru yang pertama. Maka sehebat-hebat kitanya orang agam, guru kitanya pun tetap mak. Ilan yang pun pubut aleba umi. Yang cara pubut kejam datang. Dengan plastik tabuh babine duk jus amal itu tiga terbaca go baca lainnya taulang hanjut yang dengan plastik matahong untuk ulang yang kedua hanjut dengan plastik matahong membahu lego hanjut yang besar dua ngau leh. Tapi dampak pendidikannya jid lagi tanya je tau ada bagaimana alhamdulillah jid tadong liku dah berhabar dekat tua. Tahun 2006 setelah tsunami difasilitasi oleh UNICEF mencapat membawa kantor camat Pekanbadan. Dia pegang tu oleh kematuri. Bapak-bapak ini kan sangat bangga menyatakan ini karena dipukul oleh guru dulu, karena dicubit oleh guru dulu, maka kita jadi seperti sekarang. Maka tanya karena ketepot oleh guru dia pun dicutit dia pun yang kejut tanya lagi. Ibalik teorinya itu karena bapak-bapak dipukul. Coba bayangkan andai kata bapak-bapak tidak pernah dipukul dulunya, pasti lebih hebat lagi. Ingat kamu nyoci ni. Nyoci tengah nyandung gepoh lagi. Nyoh nak gepoh nanti lebih hebat tau. Nyan 2007. Nyoh ke 2020. Leheb dah tun kayak buat artinya satu generasi sudah selesai sekolah dari kelas 1 SD sampai tamat kuliah. Nici tunjuk kira balon orang yang lebih hebat pada nyok hasil pendidikan. Coba tunjukkan hasil pendidikan yang selama leheb lahtun hana poh-pohnya lebih hebat pada nyok. Hana leh. Maka dosen yang profesor doktor di Unsyah di UIN itu tidak dilahirkan dari hasil hana poh-poh. Yang cewek kena support mandum ni mod. Ulama-ulama katanya yang berkiprah di masyarakatnya orang kena support mandum ni mod. Ketika hajat dan support ni berubahlah akidah ini. Maka Islam tidak melarang adanya kekerasan.
Yang dilarang adalah kejahatan. Tapi pemerintah salah pilih kata. KDRT diterjemahkan dengan kekerasan dalam rumah tangga. Kalaulah kekerasan itu salah, maka pendidikan polisi dan tentera harus dibubarkan. Yang kekerasan memendung ya. Anak pramuka harus dibubarkan. Kekerasan memendung ya. Tidak dilarang keras, yang tidak boleh jahat. Tapi kita tidak bisa membahasakan dengan baik. Nyonya kerusakan adanya. Maka karena hajit terus guru hajit cuti anak mit, guru hajit poh anak mit, ijak anak mit lam kelas hipip rokok, pun je budak guru. Dicuti ijak ayah tadi. Berat ada poh lapor polisi. Maka akhirnya guru-guru hanya datang ke sekolah mengajar, yang penting sah lima gaji. Kamu hai minta pikir dia. Terjadilah yang terjadi sekarang. Orang tua yang dulu menggugat guru, hanya terkecuali Pak pesantren dan ustaz kira dipidanakan untuk Pak Hakim. Apa yang terjadi sekarang? Ketika guru tidak lagi mengajar karena sekolah dibubarkan sebab COVID, orang tua mengajar anak sendiri di rumah. Yang pun viral video, Tidra Ureng Inang, ibu-ibu mengajar anaknya 3 orang. Ciminit baru ikuta video kejubit jurus kungfu. Gedrau mana? Nyan anak gehamil 3 bulan, anak gebimom 2 tahun, anak geperayuk gerau, tapi ciminit hai kita apa gedrau. Mai tanya nyan anak kandungkan, anak mau kan, 5 orang dah tahu ada aku. Orang tidak apa? Seminggu yang lalu, Yepai Jakarta, seorang ibu mengajar anaknya, gepoh anak mati. Karena bak tetangga bak polisi kerjasama suami dan isteri gebah anak kedua kampung jak tandom gerau. Bino gerau. Bayangkan ada ibu kandung karena tidak sabar untuk mengajar anak, gesepot anak mati lah SD. Itu nyoba pesantren, anak mati pun guru. Anak. Tapi orang zaman gintar anak badai ijah kafan gejuk, awe gejuk, jarum gejuk. Tengku menyobruk dan sepot menyeluka, ngecop menyemati dan semayuk. Orang cik lewetnya jarum ke kebah, awe kebah, barang kebah. Anak kebah ada gintar anak ni. Oh watik tepi anak baru jabah barang daripada ya. Anak ke ni mau kebah. Maka baru sekarang orang tua sadar mendidik itu berat. Maka pendidikan terbesar tentang syariat itu adalah pengajaran tentang akhlak. Tapi akhlak itu pada hari ini tidak terpraktekkan. Maka katanya orang tua karena tidak faham tentang perubahan zaman, bahkan guru-guru itu para ulama tidak terlalu update tentang zaman, terjadilah maksiat-maksiat yang terselubung. Bak HP main TikTok, ipotu kerai damong kerai dan tuai kok kabarnya. Terjadi judi online. Nah kasus di Aceh Utara, urang dari pedalaman, anak ganyan baik pegang Medan meluk semua hantam truk. Tapi di hari ketika anaknya meninggal dunia, truk urang dari Medan jatuh ke hutang 50 juta. Kita nyong dia harian, pajan kan dia nyak hutang dari Medan. Ternyata anaknya bermain game online. Anak kita tidak paham bahwa yang online itu adalah serius. Ilakai fotokopi KTP, ilakai nomor induk kependudukan, ilakai nomor kakak. Ini dia fikirlah game dah. Dapat tahu apa soal tu? Ternyata karena kalah tapi utang ke dong 50 juta. Begitu dia meninggal dunia, truk urang dari Medan debt collector jatuh ke utang. Ni yo HP banding laga-laga alat. Tidak paham tentang teknologi ini, gaptek lah. Jino kakaru masalah chip. Berkembang tentang chip. Karena warung-warung yang pakai internet gratis wifi 24 jam ia jaga yang tikaf ini hampir subuh. Idan sebuah pengajian di kota Bandar Aceh, poh limong dan tibit dari Cakung nyan nak mit poh limongnya tengah jumlah kaki nama keruki berdaya kau menyo hanya terbagi oleh orang tua kampung, maka itu kerusakan akan lebih fatal lagi. Ketika mereka perlu biaya untuk beli chip hanapeng, terjadilah kriminalitas yang lain, ke merampok, ke lucu-lucu. Nyan kahlam tenang sabu-sabu. Menyoganja cakap murah, kapri betul lah.
Tapi sabu-sabu terjadilah begal di jalanan dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu Islam mengajarkan bahawa pendidikan syariat itu dimulai dari keluarga, suami, istri dan anak-anak, kemudian berlanjut dalam masyarakat. Maka tidak boleh nafsi-nafsi. Kita nyo zaman menyo tapi rokok nyen urang lain di protes. Ileng lemruna rokok mati SD. Tapi menyalengkalan urang tuha kampung di pulen nyabah rokok. Tapi sekarang ketika ada orang yang mau peduli, ikalan anak lempik rokok itu dia lapor belum. Deku anak orang lempik rokok. Orang yang lapor yang benar. Anak ke peng-peng ke buka-buka. Maka akhirnya orang tidak mau tahu lagi tentang urusan anak lain. Anak juga pernah tahu, anak lainnya pernah diurut lagi. Yang ketiga, pendidikan syariat dalam Islam itu berpuncak di masjid. Maka puncak pendidikan dalam Islam itu adalah masjid. Menyebabkan puncak pendidikan adalah universitas. Universitas dalam bahasa Arab itu disebut jamiah. Jamiah, universitas. Maka Universitas Islam Nuruddin Ar-Raniri yang dipegang Jamiah Nuruddin Ar-Raniri. Apa yang menarik tentang kata jamiah? Orang Arab tidak menyebut masjid dengan kata masjid. Orang Arab geken masjidnya dengan kata-kata jamiah. Menyonan baca berita tentang Turki, nak masjid Hagia Sophia, yang tulis jamiah Hagia Sophia. Apa maknanya? Bahawa universitas itu tempatnya ada di dalam masjid, sehingga masjid disebut jamiah, universitas disebut jamiah. Syekhul Azhar sampai bauronya Ahmad Syed Pendaji Ahmad Baib ketika berbicara beliau selalu katakan Bismil Azhari jami'an wa jami'atan. Saya berbicara atas nama institusi Al-Azhar, baik Al-Azhar sebagai masjid ataupun Al-Azhar sebagai universitas. Maka alhamdulillah di Aceh, di Banda Aceh dan di Aceh Raya sudah ada masjid-masjid itu yang bertambah fungsi sebagai lembaga pendidikan, TPA aja. Dan alhamdulillah masjid kita nyoto dengan lembaga pendidikan SD begini. Cuma kita belum memfungsikan masjid sebagai tempat pendidikan. Anak min anjuk toto masjid, yang toto masjid pegang karu. Maka akhirnya daripada karu-karu aku bina anak min. Padahal Islam menjaga keseimbangan. Benar anak kecil tidak boleh datang ke masjid. Kapan? Apabila menimbulkan keributan. Tapi Nabi yang melarang anak kecil ke masjid datang ke masjid dengan menggendong cucu. Umamah binti Abil As bin Rabi'ah, anak dari Sayyidah Zainab. Getingku oleh Nabi gebar masjid. Gedang limom getingku, berukuk getingku, waktu sujud puduk balik. Dan getingku dah. Yang 6 rumput ni imam masjid tingku cucu orangnya. Yang menyelai imam masjid kejap masjid tingku cucu. Lagi benar lain petang di panitia. Pernah rencana ada imam dalam minggu. Ingat rencana ada imam minta cucu rumah dia. Ini yang jadi toto masjid. Nah, maka ini menjadi sebuah PR. Pelaksanaan syariat itu dimulai dari hal sederhana. Kemudian menyatawalam kembali pada pokok akidah pun kitab Masail al-Muqtadi. Yang soal yang pun tak sampai orangnya orang ingat. Soal jika ditanyai orang kita, apakah awaluddin itu? Jawab, awaluddin itu ma'rifatullah. Maka penelitian ditanya hiburan secara tradisional di Aceh itu pelajaran akidah. Namurukun, namusipun. Jadi alhamdulillah di Kota Banda Aceh kan mulai aktif dalam kampung-kampung yang pakai acara merukun, acara musipun malam-malam. Mudah-mudahan di long audit tradisinya yang dalam bentuk permainan tradisional timbul hubungan bilateral, hubungan komunikasi, hubungan komunal sambil mengingat-ingat pelajaran. Maka yang senang di tengah hiruk pikuk orang Banda Aceh yang sibuk dengan bisnis, mereka sudah berfikir untuk menghidupkan kembali tradisi-tradisinya. Kemudian di Banda Aceh mulai aktif orang-orang yang hafal Quran. Gad hafal Quran. Tapi bayar lembaga apa? Menyahapai-hapai macam anak hukum adalah kecil. Karena dia pun merompok dengan Fir'aun Nabi. Jadi waktu macam-macam. Dia dengan Nabi kalau debat. Nabi Milata Abraham. Merompok ngawaknya sabah malam diskusi. 16 boh pertanyaan. Yang pun ada jawab. Kiban pandangan awak tentang Nabi Adam. Betul kan? Ustaz, jadi buat Nabi dan Ustaz je gawai Nabi ya.
Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Nabi Adam bukan manusia pertama. Orang kan sakit hati ni orang. Dan yang pun dalil langsung ucap Al-Quran mushaf terjemah Kementerian Agama. Wati lauk mushafnya kalau lagi pegang diktat kuliah sama garis sa, garis dua, garis le. Contoh yang penting curai-curai gerau. Itanya bayan Al-Quran STNK aja curai berangau. Belum ya Al-Quran. Tapi curai dibaca ke ayat surat Al-Baqarah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dibaca aja terima. Yang baca Ustaz. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah malaikat seluruhnya kecuali iblis. Dia enggan dan dia bersikap takabur. Yang berujung dalil. Dan iblis termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Apa pula? Yang kalau Ustaz, wate iblis haitim sujud pada Adam, bahawa dia ni kerana orang-orang yang kafir. Berarti Nabi Adam bukan manusia pertama lah. Memang kafir ni orang. Karena orang-orang yang kafir. Yang karena dibaca terjemah pada. Yang kau kena berdepan. Maka salah bahasa, salah makna. Terpuput akidah banamid. Katanya untuk ni. Hai, dia kata ada contoh Allah Taala kan dengan cara tradisional terturut. Ketika Nabi Ahai itu ada berlaku, Allah Ta'alanya nak orang yang kejut ke dunia. Yang kira-kira apa hidup letak ni? Allah Ta'alanya orang yang kejut ke dunia. Oh, ternyata Allah orang jid. Allah orang jid. Nyantok gara-gara salah pilih kata tadi. Makanya bahasa itu dikritisi oleh para ulama. Bahkan dari matan takrib lagi Fathul Qarib untuk mengkritisi bahasa Fathul Qarib yang banyak terdapat. Bahkan dari Fathul Mu'in lagi kitab I'anatul Talibin untuk bijak protes pilihan kata di dalam kitab Fathul Mu'in. Hak rajih balaginya pun berlagai je. Maka syarah itu muncul untuk memberikan pemahaman kepada orang berikutnya tentang kesalahpahaman dari kata-kata zaman sebelumnya. Maka kembali pada Nabi Ibn berkata, dalam bahasa Arab tidak ada kafir dengan makna orang. Kafir itu bukan manusia. Kafir itu sifat melekat pada suatu zat. Hanya dalam kamus bahasa Arab kafir artinya manusia. Itu. Kiban cara tapi yakin kita dua dia nak. Oh kahana mohon dia berkata. Oh kaji uji. Puncak pulpen. Kendanya bagi. Pulpen ini satu. Bahasa Indonesianya apa? Sebatang. Nah kertas hari keluncak. Kertas ini satu. Bahasa Indonesianya apa? Selembar Ustaz. Nyanyi nak contoh dua buah itu. Kita mah contoh kali. Telur satu. Bahasa Indonesianya apa? Sebutir Ustaz. Ikan satu, bahasa Indonesianya apa? Seekor Ustaz. Benang satu, bahasa Indonesianya apa? Seutas Ustaz. Oh kalancar Yunan damah tu. Jin satu, bahasa Indonesianya apa? Seorang Ustaz. Maka jawab ni. Lentanya tu waktu. Jin satu, bahasa Indonesianya apa? Seorang Ustaz waktu tu. Dan terang tu, jin itu orang apa bukan? Muturut baik itu. Lagi kenung tenaga dalam ya, baru sadar ini. Maka kalau kata dalam bahasa Indonesia orang itu bukan manusia. Orang itu adalah pilihan kata untuk menunjukkan sosok yang tiga. Manusia orang, jin orang, malaikat orang. Seorang manusia yang sedang salat ketika pahalanya sedang dicatat oleh seorang malaikat tiba-tiba diganggu oleh seorang jin. Maka orang malaikat. Makanya bahasanya punya kekuatan bahasa. Umar bin Abdul Aziz sampai terkejut dikeretak dan banyak gara-gara bahasa. Beliau presiden. Maka datanglah utusan-utusan daerah buat laporan setiap tahun. Kan gubernur yang jak, kepala DPRD, DPRA barangkali, sekda yang jak. Tiba-tiba salah satu provinsi utusan juru bicaranya anak kecil ciplong cun. Neci bayang. Gijak merompok Pak Camat, utusan kampung anak mit umur 30 tahun. Makan tepeh hati Pak Camat. Yang merompok presiden Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Bahkan beliau khalifah yang sangat zuhud itu tersinggung ketika anak kecil yang maju. Katanya untuk
alaysa fikum man huwa asannu minkum minhu yukallimuni. Hana lang kawan katanya yang lebih duha bercucuk ke abang ke. Tepeh dia. Ketika khalifah berbicara demikian, anak miknya pergi tinggung cik. Yang kena menganak mik hidup sahabat lah. Gepegah tu khalifah. Ya Amirul Mukminin, law kanatil wadhifatu tuqaddaru bisinni lakana ma'iya man huwa bi ahaqqu bil khilafati minka. Hai Tuan Presiden, menyo gara-gara umur hanjit dan pegah habak, maka sungguh lam rombongannya lebih ramai lebih tuha je khalifah daripada Radhi. Kalaulah jabatan diukur berdasarkan usia, karena saya masih anak kecil tidak boleh bicara, maka dalam rombongan saya ada lebih banyak orang tua dibandingkan anda untuk jadi khalifah habak. Tengah Presiden buru buka, inna hadza la sihrun mubah. Memang habanya sihir yang diizinkan agama. Makanya punya kena sihir urinang hendak payah bunang berudung. Tinggal rayuan gombal tentang rebah urinang. Inilah kepentingan berbicara. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati Allah, punya penting na duduk bawahnya kan untuk memahami persoalan secara detil, tapi ada persoalan besar di akhir raya yang harus kita tangani, yang harus ada kepedulian kembali kepada gurai-gurai kita na Abu ini, na Abu Muhammad di long untuk tempat dan banyak Abu kamu na masalahnya kiban ketua badan apa yang harus kamu kerja, kiban cara kamu kerja ni dalam masa pandemiknya ni min haji ja sekolah kiban cara kamu pruno menyo kamu hai pruno irumah ko je kamu intat babale drop babale sorong yang tempat, dan itu harus diselesaikan semua. Menyohan, maka pemerintah hanya menyarankan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim kalau pegah bahawa pembelajaran daring itu akan dipermanenkan. Neci bayang anak min itu kamu mulai akrab dengan HP. Ini ni rumah mungkin tak penting. Ijo PR le guru di uroi temu ada HP. Saya jangan dia berapanya hantu buka. Menyohan buka HP ke luar. Gara-gara pelajaran ini tanya orang rumah peh pergi kan. Mantap yang ada penolong tu anak bangai ka bangai bah bangai gitu nya. Tu pun fikir mah bukan. Nyo anak mik dalam tentang jarong tanya ke tentang pergi. Nyandung tanya yang tamat HP di uro mentang bangai gara-garanya. Neci bayang uru-uru yang hantam gitu tentang HP dan teknologi internet. Makanya nyo harus menjadi perhatian bersama tentang bagaimana akidah, bagaimana syariat, dan bagaimana proses pembelajaran terhadap generasi yang akan datang. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, nyo ka singgung lebih berhawa. Itu adalah ekonomi kedua. Demikian tentang sekedar pemaparan dari Tuhan, mudah-mudahan menjadi wawasan, menjadi ilmu dan solusi bagi kita yang membendung. Sebagaimana amanah panitia disediakan ruang untuk bertanya jawab, dan sangat berterima kasih apabila tidak ada pertanyaan sama sekali. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.